Baik, mungkin silakan untuk duduk terlebih dahulu ya Teh. Oke, mungkin untuk selanjutnya di sini kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar nih Teh untuk hari ini? Untuk hari ini alhamdulillah cukup baik Teh. Alhamdulillah cukup baik ya. Nah, mungkin untuk selanjutnya di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya supaya lebih akrab sebelum kita melakukan sesi konseling. Nah, mungkin perkenalkan, nama saya Rosinur Malasari. Saya sedang menempuh kuliah jurusan Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, untuk alamat saya kebetulan saya bertempatan di Ciamis. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya akan menanyakan kepada Teteh. Nah, Teteh nyaman untuk memanggil saya Teteh, Rosi atau bagaimana? Lebih nyaman panggil Teteh saja biar lebih akrab. Oke, Teteh saja ya Teh. Nah, untuk selanjutnya mungkin Teteh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Apabila Teteh tidak ingin diberitahu namanya, boleh Teteh samarkan dengan nama sahabat Teteh atau nama keluarga Teteh. Panggil aja nama samaran saya Yeli. Cuma lebih akrab enak panggil Teteh aja. Oke, berarti sama Teteh Yeli ya. Nah, mungkin untuk selanjutnya apa sih Teh kesibukan Teteh seminggu ke depan atau seminggu ke belakang, atau Teteh sedang mempunyai kesibukan yang sedang Teteh benar-benar jalani untuk seminggu sekarang atau seminggu ke belakang? Kalau untuk seminggu ke belakang mungkin saya sibuk usaha, kuliah sama UKM. Kalau minggu sekarang untuk usaha saya stop dulu, saya fokus ke UKM sama kuliah. Oke, sangat sibuk sekali ya Teteh. Nah, untuk selanjutnya mungkin Teteh cukup bisa memanajemen waktu ya, atau sedang ada permasalahan dalam manajemen waktu? Saya sekarang sebenarnya sedang ada permasalahan dalam manajemen waktu. Oke, jadi mungkin topik pembicaraan hari ini seperti manajemen waktu ya Teh. Nah, mungkin untuk selanjutnya di sini saya mengucapkan terima kasih ya Teteh sudah hadir di dalam sesi konseling kali ini. Mungkin ini sesi pertama yang kita akan jalani, dan nanti masih ada 3 sesi ke depan ya Teh untuk kita melakukan sesi konseling. Nah, mungkin saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya Teh, apakah Teteh sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Kebetulan sekarang adalah sesi konseling pertama saya. Oke, berarti saya izinkan untuk menjelaskan dulu apa itu konseling ya Teh. Nah, mungkin konseling yaitu suatu layanan yang diberikan kepada konseli dan dimana saya sebagai konselor dan Teteh sebagai konselinya. Nah, di dalam sesi konseling juga di sini terdapat 3 asas ya Teh, di mana yang pertama di sini ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Nah, di mana asas kerahasiaan ini yang tahu mungkin cuma saya dan Teteh saja. Nah, apabila ada orang lain yang ingin mengetahui tentang permasalahan ini, siapa Teh atau kita keep aja berdua? Untuk konseling yang sekarang saya minta untuk di-keep saja berdua. Oke, berarti kita keep saja berdua ya Teh. Iya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada asas keterbukaan, di mana Teteh harus menceritakan semua permasalahan Teteh, semua kejadian yang Teteh alami tanpa nanti saya hakimi atau saya cela ya Teh. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada asas kesukarelaan, di mana Teteh melakukan sesi konseling ini dengan senang hati tanpa ada paksaan dari siapapun. Apakah betul Teh tidak ada paksaan dari siapapun? Betul, saya konseling sendiri ke sini. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya di sini saya izin mencatat dan merekam apa yang terjadi pada sesi konseling ini supaya nanti saya mudah untuk melakukan laporan nanti untuk sesi konseling Teteh. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya di sini mungkin lanjut saja ya, langsung saja kepada sesi konseling. Apakah Teteh sudah siap melakukan sesi konseling kali ini? Sudah siap. Oke, baik. Nah, mungkin apa sih yang Teteh inginkan atau Teteh
Teteh datang kepada saya. Apakah boleh diceritakan kenapa Teteh bisa ingin melakukan sesi konseling? Karena saya terlalu sibuk di perkuliahan, tidak bisa untuk memanage waktu. Jadi saya konseling merasa kurang enak saja pada diri saya, dimana saya sambil kuliah, sambil usaha, dan juga sambil ikut UKM juga. Jadi saya di sini mau konseling bagaimana sih cara untuk memanage waktu lebih baik. Oke, nah mungkin di sini Teteh mempunyai permasalahan di mana Teteh sulit untuk memanajemen waktu di antara perkuliahan, UKM, dan bisnis Teteh ya. Nah kalau boleh tahu Teteh mengikuti UKM apa sih Teh? Lebih kalau di garis besarin UKM olahraga. Oke, kalau boleh tahu olahraganya seperti apa? Kalau untuk di bidang olahraganya, divisinya semua menyangkut divisi, cuma saya lebih fokus ke strukturalnya. Jadi saya lebih fokus ke jabatan-jabatannya. Oke, jadi Teteh lebih fokus ke jabatan-jabatannya Teh. Nah, mungkin untuk perkuliahan gimana Teh? Ada masalah atau seperti apa? Kebetulan sekarang saya lagi mau UAS, jadi sekarang saya lagi banyak-banyaknya tugas akhir untuk menempuh UAS. Oke, jadi Teteh lagi sibuk banget ya, lagi susah memanajemen waktu, terus Teteh sulit untuk membagi antara tugas kuliah dan UKM seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya boleh diceritakan lagi Teh apa yang sedang Teteh rasakan? Kalau yang sekarang rasakan, saya merasa sangat lelah sekali, terus merasa banyak beban, dimana semuanya harus selesai pada waktu yang bersamaan. Oke, jadi Teteh banyak sekali beban, terus Teteh pusing juga mungkin ya. Gimana sih cara Teteh untuk memanajemen waktu itu? Nah, kalau boleh tahu gimana sih yang Teteh rasakan ketika Teteh, apa sih yang Teteh rasakan ketika Teteh merasa mungkin Teteh sulit banget untuk memanajemen waktu tersebut? Lebih ke perasaan yang panik, susah untuk tidur juga, terus merasa kepala lebih pening juga. Nah, ketika Teteh merasakan seperti itu, apa yang Teteh lakukan? Kalau yang dilakukan istirahat, cuma tetap saja walaupun diistirahatkan, setelah istirahat masih ada rasa ketidakenakan. Oke, jadi mungkin Teteh lagi istirahat juga terpikirkan antara UKM ya, antara Teteh tugas juga belum terselesaikan, seperti itu ya mungkin. Nah, boleh Teh ada lagi yang ingin diceritakan? Terus sekarang juga kan saya sambil usaha juga, dimana usaha juga kan harus terus berjalan, karena jika usaha berhenti pun nanti akan berpengaruh pada kedepannya. Dimana lagi sekarang saya UAS untuk menempuh tingkat akhir, sebentar lagi saya mau masuk tingkat akhir. Terus juga di UKM kan saya punya jabatan sebagai sekretaris, jadi saya merasa sangat banyak beban, sehingga saya merasa panik sendiri dan pusing sendiri. Oke, jadi mungkin yang Teteh rasakan antara UKM, antara tugas akhir Teteh yang sebentar lagi ingin akan memasuki tingkat akhir, yang mana mungkin itu sulit untuk Teteh manajemen ya. Dimana mungkin UKM Teteh sebagai sekretaris itu mungkin sangat lumayan tugasnya ya Teh. Nah, mungkin untuk selanjutnya di sini Teteh ada lagi yang ingin diceritakan? Kalau untuk diceritakan, jadi dari sana saya tidak bisa untuk mengukur waktu antara waktu untuk istirahat, waktu untuk bertugas, dan waktu untuk berorganisasi, sehingga pola makan saya tidak teratur, pola tidur saya tidak teratur, bahkan untuk berinteraksi dengan keluarga pun saya kurang. Oke, jadi Teteh sulit untuk berinteraksi dengan keluarga ya. Nah, kalau boleh tahu, kalau Teteh sedang sulit untuk berinteraksi dengan keluarga itu seperti apa Teh? Seperti kayak misalnya keluarga saya ada acara atau apa, kebetulan di kampus juga ada acara, keluarga saya ada kumpul, ternyata saya tidak bisa untuk mengikutinya. Oke, jadi mungkin Teteh jadi kurang berkomunikasi dengan keluarga Teteh ya. Nah, mungkin untuk selanjutnya di sini apakah Teteh sulit untuk mengendalikan waktu tersebut, dan gimana sih mungkin Teteh mempunyai cara Teteh sendiri untuk mengendalikan tersebut atau belum menemukan caranya? Sempat mencoba untuk mengendalikan dengan cara mengurangi aktivitas, namun tetap saja karena saya punya posisinya masing-masing, sehingga saya tetap kewalahan sendiri.
Oke, nah ketika teteh kewalahan gimana sih teh yang teteh rasain? Yang rasain saya panik sendiri, kadang tiba-tiba tidak bisa mengontrol diri. Oke, contohnya teteh kalau lagi tidak bisa mengontrol diri seperti apa teh? Seperti suka tiba-tiba menangis atau merasa capek sendiri, kadang suka merasa menyalahkan diri sendiri. Oke, kalau teteh sedang menangis, teteh gimana perasaan teteh? Menyalahkan diri sendiri karena saya merasa antara gagal dan juga merasa bodoh sendiri mengambil tindakan yang terlalu berlebihan. Oke, nah untuk selanjutnya di sini mungkin di sini kita refleksi perasaan terlebih dahulu ya teh. Iya. Nah mungkin di mana teteh tadi merasakan ketika teteh sulit memanajemen waktu, teteh menangis, Iya. teteh stres, teteh sering merasa bodoh dengan diri teteh. Nah mungkin bagian tubuh mana sih yang teteh rasakan paling kuat ketika teteh merasakan perasaan tersebut? Bagian tubuh di dada sih yang lebih kuat karena ikut sesak juga, kadang ikut berdebar juga. Oke, baik. Nah, boleh. Sekarang teteh simpan tangan teteh ke dada teteh. Teteh relax. Teteh pejamkan mata teteh. Sudah. Oke, nah sekarang teteh tarik napas. Sudah? Sudah. Oke, teteh tarik napas lagi. Pikirkan perasaan teteh yang tadinya stres, yang tadinya sedih, lebih relax. Iya. Boleh tarik napas sekali lagi teh. Nah, boleh teteh sekarang membuka mata. Iya. Nah, apakah teteh sudah merasa enakan atau sudah merasa rileks? Sudah ada sedikit lebih enakan dan rileks. Oke, jadi teteh sudah merasa lebih enakan dan rileks ya teh. Iya. Nah, makna dari refleksi ini teteh mungkin ada makna tersendiri nggak dari kita sudah melakukan refleksi ini? Untuk sekarang mungkin saya lebih rileks, lebih tidak terlalu banyak beban karena saya juga sudah meluapkan sebagian isi kepala saya. Oke, jadi teteh mungkin sudah merasa lebih rileks ya teh. Iya. Nah, mungkin dari tadi teteh dari perasaannya sedih, mungkin sekarang sudah merasa lebih rileks ya teh. Iya. Nah, di sini saya ada pertanyaan untuk teteh, pertanyaan skala di mana dari 0 sampai 10, di mana teteh 0 merasa tidak baik-baik saja dan 10 teteh merasa baik-baik saja. Nah, mungkin teteh sekarang ada di skala berapa? Sekarang mungkin saya di skala 5. Oke, di skala 5 ya teh. Kalau boleh tahu skala 5 itu seperti apa sih teh? Jadi masih ada permasalahan dalam memanage waktu, namun udah ada sebagian permasalahan yang sudah diluapkan, jadi tidak terlalu banyak beban. Oke, jadi teteh tidak terlalu banyak beban ya teh. Nah, mungkin untuk selanjutnya, nah saya akan menanyakan pencapaian skala nih. Nah, nanti kita kan akan melakukan sesi konseling ini selama 4 sesi ya teh untuk 4 sesi ke depan. Nah mungkin kita tersisa 3 sesi lagi untuk 3 sesi ke depan. Nah pencapaian teteh di nanti akhir sesi tersebut, teteh ingin berada di skala berapa? Ingin di skala 10. Oke, nah kalau boleh tahu skala 10 itu seperti apa teh? Jadi pertama saya sudah menemukan jalan keluar dalam memanage waktu saya. Yang kedua, beban pikiran saya lebih berkurang, terus dada juga terasa lebih plong. Oke, jadi mungkin teteh ingin berada di skala 10 itu mungkin ingin lebih baik dari sekarang ya teh. Nah untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema kognitif ya teh, dimana di dalam skema kognitif ini ada situasi, pikiran, perasaan, dan tindakan. Nah, situasi teteh nih ketika sedang sulit memanajemen waktu itu seperti apa sih teh? Situasi ketika sulit memanage waktu lebih ke sibuk sendiri. Oke, sibuk sendiri ya teh. Iya. Nah, kalau boleh tahu sibuk sendirinya itu seperti apa teh? Seperti saya harus mengejar jam waktu kuliah, dimana setelah jam waktu kuliah saya harus mengejar jam waktu untuk kumpulan, rapat, dimana setelah rapat saya harus mengejar jam waktu untuk mengisi barang-barang atau bahan-bahan jualan saya.
Oke, jadi mungkin teteh sulit untuk manajemen waktu di mana ketika teteh mungkin harus mengisi acara di sini di UKM teteh antara tugas kuliah teteh sama bisnis teteh ya. Ketika mungkin di mana barang lagi kosong, teteh ketika ada acara harus pulang dulu ke rumah mengisi barang yang kosong seperti itu ya teh. Nah, mungkin di sini juga saya akan menanyakan karena tadi kan situasi teteh itu sibuk sendiri ya. Nah, pikiran teteh itu seperti apa sih teh? Pikiran lebih ke runyam. Oke. Runyam. Nah, runyam itu seperti apa sih teh kalau boleh tahu? Jadi seperti saya itu harus fokus dengan satu namun tidak bisa. Jadi saya susah fokus. Oke, jadi teteh itu susah fokus ya. Susah fokus dan mungkin runyam juga ya teh. Gimana mungkin teteh sulit untuk membagi waktu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini, nah ketika teteh tadi situasinya sibuk sendiri, pikirannya susah fokus, runyam. Nah, perasaan teteh itu seperti apa sih? Lebih ke pengen marah dan sedih. Oke, pengen marah dan sedih ya. Kalau boleh tahu pengen marahnya gimana sih teh? Pengen menyalahkan diri sendiri dan seperti pengen teriak-teriak. Oke, jadi teteh kalau misalnya sedang merasakan situasinya sibuk terus runyam ya, susah fokus. Nah, teteh ingin meluapkannya dengan marah, ingin teriak-teriak gitu ya teh. Nah, kalau sedihnya itu seperti apa teh? Sedihnya lebih ke menyalahkan diri sendiri. Oke, teteh sedihnya lebih menyalahkan diri sendiri ya. Nah, ketika teteh tadi sudah menyebutkan di sini ada situasi bagaimana teteh sibuk sendiri, terus pikirannya runyam, terus susah fokus. Nah, untuk perasaannya pengen marah, sedih ya. Nah, tindakan teteh yang lakukan apa? Tindakan lebih ke istirahat. Kalau tidak istirahat lebih ke kuliner, mencari makanan. Namun tetap saja tidak ada rasa kebebasan pada pikiran. Oke, jadi teteh tidak ada rasa kebebasan ya teh. Nah, kalau boleh tahu tidak ada rasa kebebasan itu seperti apa sih? Seperti walaupun saya sedang di luar ataupun saya sedang refreshing, tapi pikiran saya tetap tertuju pada tugas-tugas saya. Oke, jadi mungkin teteh sedang refreshing, sedang keluar, mungkin tidak ada kebebasan untuk mengekspresikan diri teteh, sehingga mungkin teteh keseringannya untuk melakukan memikirkan apa yang tidak perlu dipikirkan oleh teteh. Contohnya mungkin masalah ekstra teteh, bisnis teteh dan kuliah teteh ya. Nah, mungkin untuk selanjutnya di sini untuk pikiran untuk skema kognitifnya ya, yang dari tadi situasinya teteh sibuk sendiri, terus pikirannya punya runyam, stres, susah fokus ya. Dan untuk perasaannya teteh pengen marah, sedih dan tindakannya tidak memiliki kebebasan ya teh. Nah, untuk selanjutnya di sini apakah teteh nyaman dengan skema kognitif ini? Saya tidak nyaman dengan posisi ini. Dengan ketidaknyamanan ini saya mendatangi teteh. Oke, jadi teteh tidak nyaman dengan skema kognitif ini ya teh. Nah, apakah teteh ingin mempertahankan skema tersebut? Tidak. Kenapa teh tidak ingin mempertahankan? Karena saya ingin lebih baik lagi dari ini. Oke, teteh ingin lebih baik dari ini ya. Nah, untuk selanjutnya di sini kira-kira dari mana dulu teh yang bisa kita rubah? Jika mungkin situasi tadi yang membuat teteh sulit untuk beraktivitas. Mungkin dari rasa ketidakbebasan dan kurang fokusnya. Oke, dari ketidakbebasan dan mungkin kurang fokusnya ya teh. Nah, mungkin dari ketidakbebasan ya teh. Ketidakbebasan ya. Pikiran apa sih yang teteh muncul? Tanggung jawab dalam jabatan ya, karena itu menyangkut banyak orang juga dan saya punya tanggung jawab
terhadap UKM tersebut. Oke. Nah, untuk selanjutnya mungkin di sini yang sudah tadi Teteh sebutkan, di sini mungkin saya akan beri skema negatif Teteh ya. Iya. Nah, kita rubah ya Teh. Kan tadi Teteh sudah sebutkan bahwa Teteh tidak ingin mempertahankan skema ini. Iya. Nah, kita rubah menjadi skema positif ya Teh. Nah, dimana mungkin dari tadi Teteh dari sibuk sendiri, dari situasinya Teteh ingin dirubah menjadi apa? Lebih ke jadi saya punya waktu untuk diri sendiri. Oke, jadi mungkin apa tadi Teh? Punya waktu Punya waktu diri sendiri ya. Iya. Nah, untuk situasinya mungkin Teteh ingin merubahnya dari sibuk sendiri jadi punya waktu untuk diri sendiri Iya, ya. waktunya kayak waktu untuk me time gitulah, untuk Oke, beristirahat atau setidaknya jalan-jalan gitu. Dengan rasa pikiran yang bebas. Oke, jadi untuk situasi yang ingin dirubah mungkin Teteh ingin lebih banyak me time, ingin punya waktu untuk diri sendiri ya. Nah, untuk selanjutnya di sini mungkin ada pikiran di mana Teteh tadi merasa runyam, susah fokus. Nah, Teteh ingin dirubahnya menjadi seperti apa? Jadi saya lebih Nah, mungkin tadi Teteh sudah menyebutkan bahwa ingin memiliki pikiran yang bebas tanpa ada keterkaitan dengan siapapun mungkin ya. Iya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada perasaan di mana Teteh tadi skema negatifnya pengen marah, sedih. Teteh ingin merubahnya seperti apa? Jadi lebih ke happy, ke senang. Oke, happy dan senang ya Teh. Iya. Nah, kalau boleh tahu happy sama senangnya itu seperti apa Teh? Jadi di saat orang lain main, saya bisa ikut main tanpa ada rasa takut bahwa hari ini ada kumpulan lah atau ada rapat seperti itu. Oke, nah kalau untuk tindakannya seperti apa Teh? Tindakan gimana maksudnya? Dari kan mungkin tadi Teteh banyak keterkaitan, jadi Teteh aktivitas Teteh jadi terbatas. Nah, tindakan yang Teteh mungkin tadi Teteh kan sudah sebutkan ya perubahan Teteh dari tadinya sibuk sendiri jadi ingin punya waktu sendiri, dari mungkin pikiran Teteh bebas, tidak mempunyai pikiran untuk kesangkut pautan dari UKM Teteh, terus dan untuk perasaannya jadi happy, jadi senang. Nah, tindakan Teteh untuk mungkin mungkin tadi Teteh tidak punya keterbatasan. Nah, mungkin tindakannya ingin dirubah seperti apa? Tindakan yang ingin dirubah, jadi saya pengen punya tindakan bahwa saya bisa menolak sesuatu. Oke, bisa menolak sesuatu ya. Kalau boleh tahu gimana Teh? Jadi misalnya saya tidak terlalu ambis dalam mengejar hal-hal seperti perkuliahan. Oke, jadi Teteh tidak ingin terlalu ambis ya Teh. Nah, mungkin untuk penghujung sesi 1 di sini bisa saya simpulkan bahwa Teteh tadi memiliki perasaan skema kognitif yang mungkin kurang baik untuk diri Teteh ya, dan Teteh ingin merubahnya dengan skema positif yang sangat merubah diri Teteh ya. Nah, mungkin tadi kita udah sebut tadi Teteh sudah menyebutkan Teteh berada di skala 5 ya Teh. Iya, Nah, apakah ada kenaikan skala untuk sekarang? Mungkin sekarang karena saya sudah bisa mengungkapkan antara tindakan yang saya mau dan perasaan yang saya mau, mungkin sekarang sudah naik menjadi 7. Oke, menjadi 7 ya Teh. Nah, kalau boleh tahu 7 itu seperti apa Teh? Jadi saya menjadi punya keyakinan bahwa saya bisa menolak sesuatu atas keinginan sendiri. Oke, baik. Nah, mungkin untuk homeworknya ya Teh, nanti Teteh bisa membuat skema kognitif seperti ini dan Teteh terapkan di kesibukan Teteh sehari-hari, di lingkungan Teteh sehari-hari seperti itu ya Teh. Nah, mungkin untuk sesi konseling kali ini mungkin dicukupkan sekian saja. Mungkin saya mohon maaf ya Teh mengganggu waktu Teteh untuk beraktivitas. Dicukupkan sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.